Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda malam hari ini. Penuh dengan kebaikan, mudah-mudahan juga penuh dengan ketenangan dan keindahan di hati Anda. Kita bertemu lagi di Mario Teguh Golden Ways, di mana pada kesempatan malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai cinta. Cinta seperti apa? Cinta saja tidak cukup. Lalu perlu apa? Seperti apa? Langsung kita sambut Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apa kabar? Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, di tahun yang baru ini, banyak janji-janji kita tahun 2013 belum terlaksana. Tapi dijanjikan lagi di awal 2014 dengan kesungguhan baru. Meskipun dilaksanakan dengan cara-cara lama. Kita ini ahli dalam merencanakan, tapi lebih ahli dalam menunda. Gitu, seandainya kita tidak menunda, sudah berapa jauh kita pergi? Sudah berapa banyak yang kita lakukan dan sudah berapa banyak yang kita capai. Nah, ada seorang laki-laki muda beritahu kepada pacarnya, girl, gitu, jangan jadi cewek matre ya. Gitu. Cinta kita sudah cukup. Si girlnya very smart, dia bilang, boy, oke, kita sarapan cinta, makan siang cinta, sahur cinta, buka puasa cinta, ke kantor naik cinta, makan tuh cinta. Kita tidak menyadari bahwa kehidupan kita ini santai sekali karena masih dalam pembiayaan orang tua. Itu anak-anak yang pacaran keren-keren itu orang tua yang bayarin. Lalu sang gadis terkesanlah kepada bapaknya. Iya toh? Harusnya mereka itu hanya meneruskan pendapatan orang tua untuk membuat gadis-gadis itu terkesan. Nah, setelah menikah itu beda karena aliran dana dari orang tua itu terhenti untuk alasan-alasan yang dewasa, yang logis, sehingga anak harus meneruskan kehidupan sendiri. Nah, banyak laki-laki tidak sadar bahwa dia harus bertanggung jawab tentang kehidupan yang selama ini dijamin oleh orang tuanya. Nah, anak-anak gadis, wanita itu praktis sekali loh ya. Wanita itu praktis sekali. Kalau semuanya sama, yang lebih mapan yang dipilih. See? Wanita lebih memilih kemapanan daripada ketampanan. Itu praktis. Nah, laki-laki tidak boleh protes karena protes menandakan ketidakmampuan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, itu yang kita bicarakan malam ini dan bukan hanya untuk yang remaja. Untuk Anda yang sudah menikah, saya mendapatkan SMS, pesan dari teman bahwa ada suami istri 80 tahunan yang penggemar MTGW. Yang setiap kali menonton MTGW saling menyalahkan satu sama lain. Oke, gitu. Terima kasih Pak Mario. Pertanyaan pertama dari saya, cinta tidak cukup. Banyak orang berpikir bahwa uang itu sebenarnya tidak terlalu berhubungan sama cinta. Tapi banyak juga orang yang mulai mengukur cinta seseorang dari kemampuan keuangannya. Nah, bicara soal uang dan cinta, menurut Pak Mario seperti apa? Gini, ada cerita ini Mas Ilbram. Yuk kita lihat memesnya. Nih, suami. Dek, ini aku ada uang 50.000, mudah-mudahan cukup buat seminggu. Syukur-syukur kalau adik bisa mengatur cukup untuk sebulan. Istri, iya kakandaku tersayang, sebetulnya buat setahun juga bisa. Suami, aduh kakanda ini amat beruntung punya istri sebaik adik, udah cantik, sabar dan pandai berhemat. Tapi ngomong-ngomong itu uang dibelikan apa bisa bertahan 1 tahun? Untuk beli kalender, kanda. Tuh, makan tuh kalender. Wanita itu pelestari kesejahteraan. Laki-laki pembangun kemampuan membiayai kehidupan, tapi yang melestarikan itu istri. Itu saya tidak punya harta sama sekali, tidak punya uang, tidak punya dompet, tidak punya kredit card, semua dikuasai Ibu Lina. Oke? Kelihatannya saya berbahagia seperti ini, tapi ada penderitaan di bawah.
Nah. Terus orang bilang gini, kok Pak Mario percaya sih? Itu dia kuncinya, percaya. Tidak semua wanita bisa dipercayai. Ya toh? Begitu dipercayai langsung dia pasang bekel 4 rangkap. Bisa dibayangkan tuh? So, kalau begitu wanita yang menjadi penguat keluarga itu memang wanita. Karena wanita tahu persis berapa yang dibutuhkan untuk membiayai anak-anaknya untuk sehat, atau suaminya untuk tampil gagah. So, yang laki-laki sadari, wanita itu menghebatkan Anda. Ingat ya, wanita yang baik menjadikan Anda lebih baik. Kalau Anda ingin lebih baik, cari wanita yang baik. Nah, kalau wanita itu sudah dari sekarang membuat Anda menderita, meratap, nyakar-nyakar tembok, berarti Anda mungkin setia kepada orang yang salah. Karena cinta tidak pernah salah. Yang salah adalah kita memilih orang yang salah, atau 2, mencintai dengan cara yang salah. Itu. Super sekali jawabannya, terima kasih Pak Mario. Cinta tidak pernah salah. Yang salah memilih orang yang salah atau mencintai dengan cara yang salah. Sekarang saya akan minta Anda yang hadir di studio untuk mengambil alat polling Anda, karena sekarang saatnya untuk menentukan pilihan. 1 pilihan dari 3 pilihan yang ada. Pollingnya adalah ini. Apakah yang paling diharapkan oleh wanita dari pria yang dicintainya? Yang A, uang dan harta. Yang B, kesetiaan dan pemenuhan janji. Yang C, waktu dan perhatian. Ingat, Anda hanya boleh pilih 1 dari 3 pilihan ini. 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawaban Anda. Kita lihat hasilnya sebentar lagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Kalau cuma setia dan memenuhkan janji, gimana memenuhi janji Pak sementara tidak ada uang? Gimana janji beliin rumah, beliin mobil, beli shopping-shopping ke luar negeri? Nggak bakalan bisa Pak memenuhi janji. Di mtgwpol.com, ini dia pollingnya. Apakah yang paling diharapkan oleh wanita dari pria yang dicintainya? 3.138 voters yang memilih A, uang dan harta 3%, yang memilih C, waktu dan perhatian 25%, yang memilih kesetiaan dan pemenuhan janji sebanyak 72%. Kita berikan tepuk tangan. 3.138 voters, Pak Mario. Super sekali, terima kasih sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Siapa yang memilih A? Itu 1, very good. Oke. Yes, Ibu bisa berdiri. Siapa yang memilih B? Mbak? Oke. Oke, good. Yang memilih C, waktu dan perhatian. Laki-laki itu. Laki-laki itu ya? Iya. Oke, good. Oke. Silakan Anda naik ke atas panggung. Iya, baik. Silakan. Ibu Risa. So, terima kasih atas kehadiran Anda di MTGW, dan Ibu Diana, Anda memilih A. Jadi yang diharapkan oleh wanita dari pria yang dicintainya adalah uang dan harta. Mengapa itu yang penting sekali? Terima kasih Pak Mario, salam Silakan. super. Kenapa saya memilih uang dan harta? Karena sebenarnya saya kepingin semua ya Pak ya, 3-3-nya. Ya, satu saja. Nah ya, jadi terpaksa 1. Karena kalau saya hanya mendapat kesetiaan dan pemenuhan janji, tapi dia tidak punya uang dan tidak punya harta, sama juga Pak. Sama juga, susah saya Pak. Good, kita berikan tepuk tangan dulu. Kalau Ibu kenapa? Saya memilih B, kesetiaan dan pemenuh janji. Buat apa kalau ada uang kalau dia tidak setia dan tidak memenuhi janjinya? Oh, bukan main. Super. Pak Krisnu. Oke, terima kasih Pak Mario. Saya pilih C karena kenapa? Karena selama ini saya lihat wanita itu butuh perhatian Pak Mario. Dan selama ini memang saya pernah menyakiti perempuan karena nggak pernah diberikan perhatian. Oh. Menghadap ke sana Pak, menghadap ke sana. Oke, nah. Jadi Anda menyakiti wanita karena tidak memberikan perhatian. Dan untuk membalas perasaan bersalah itu, membayar perasaan bersalah itu Anda pilih C. Iya, betul sekali Pak Mario. Good. Good. Nah, sekarang apakah Pak Wisnu, apakah 2 ibu di sini pilihannya tidak begitu baik dibandingkan pilihan Anda? Kalau untuk yang B, kesetiaan itu pasti ada. Namanya pria pasti namanya kesetiaan itu pasti ada. Seorang pria itu memang ada namanya seorang wanita yang diidamkan. Dan itu butuh namanya kesetiaan. Dan untuk perhatian memang itu sangat kurang sekali. Pria yang mempunyai uang banyak, mapan, kadang dia suka nakal sama cewek-cewek lain. Wah.
Kalau menurut saya sih itu pribadinya sendiri dari sendiri ya, sama pria itu. Kalau saya ya, Iya. kalau setia tapi tidak punya harta, tidak punya uang, percuma juga saya capek setia nungguin saya terus, tapi nggak bisa kemana-mana, nggak punya uang, nggak punya harta, gimana? Wah, Setia itu bakal bisa gimana? Mungkin saya yang tidak setia, disetujukan kan Bu ya? Ya, tidak ada uang nggak bisa hidup, realita hidup. Kalau pria, jujur ya, pasti punya tanggung jawab Bu. Istilahnya, dia pasti namanya untuk harta, untuk ibaratnya menafkahkan seorang istri itu pasti ada. Dan untuk harta, untuk yang sebanyak besar-besarnya pasti tidak, istilahnya dia tidak terlalu memberikan yang banyaknya, tapi dia memberikan tanggung jawab buat ibu semua gitu loh. Iya, semua saya bisa bertanggung jawab ya Pak ya. Bisa, semua itu bisa ucapan, tapi kalau tidak ada apa-apa susah juga loh Pak. Nggak bisa hidup Pak tanpa harta, tanpa kekayaan ya. Gimana Pak semua kan? Iya, iya. Ibu setuju? Setuju sama ibu. Iya. Terus jadi bagaimana Pak tanggapannya? Kalau saya sih masih jujur ya, kalau untuk uang harta itu memang sudah pasti ada Pak, untuk pria Pasti sendiri. ada, katanya Pasti ada. Iya, kalau pasti ada, tapi Terus ya- kalau untuk kesetiaan pasti juga ada Pak. Katanya uang itu pasti ada. Pasti menurut ada, saya. betul. Betul, pasti ada. Kalau yang jelas kalau sudah ada uang dan harta itu ya pasti setia itu pasti Pak. Karena saya setia Pak dengan dia sudah mencarikan saya uang, mencarikan saya harta. Saya akan setia benar. Tapi kalau dia tidak punya apa-apa gimana Pak? Saya aduh tiap hari saya marah terus. Ya, Jadi beliau itu setia kalau ada uang. Terus jadi bagaimana Ya nasihatnya? menurut saya sih ini Bu ya, rezeki itu udah ada yang ngatur, apalagi yang Tuhan ya Bu ya. Istilahnya rezeki itu udah tahu masing-masingnya ada Bu, jadi nggak perlu khawatir menurut saya itu Bu, gitu loh. Iya. Menurut Anda percaya rezeki itu ada yang mengatur? Iya Pak, percaya. Diatur apanya? Diatur oleh Allah Pak. Bagaimana cara mencarinya? Betul. Nah, Nanti dulu. Iya. Banyak orang demikian pasif dalam hidup karena merasa rezeki sudah diatur. Betul. Yang diatur itu jumlahnya atau caranya? Sebenarnya caranya diatur. Kalau kita tidak berusaha juga hanya mengandalkan setia, tidak akan datang uang itu, harta itu. Bagaimana? Jadi harus rajin. Harus rajin, Pak. Bekerja keras. Jujur. Iya. Jadi Anda memilih suami karena jujur, rajin, bekerja Nah, keras dan- atau sudah punya uang? Sebenarnya harus punya, ya jujur dulu Pak, Jujur dan dulu. di situ kan dipilih uang dan harta. Kalau sudah jujur dan setia tentu dia akan berusaha mencari uang dan harta Pak. Kalau cuma setia dan memenuhkan janji, gimana memenuhi janji Pak? Sementara tidak ada uang, gimana janji beliin rumah, beliin mobil, beli shopping ke luar negeri, nggak bakalan bisa Pak memenuhi janji, nggak punya uang. Gimana nggak bisa kan? Apa nasihatnya Pak? Sekarang kira-kira Ibu Diana ini akan menikah dengan yang pandai, jujur, rajin, atau yang kaya saja? Kalau menurut saya sih yang jujur dan rajin ya Bu ya, karena memang itu pasti bersangkut paut sama yang mungkin harta sama tahta juga Bu, gitu loh. Jadi Ibu memilih pertama kali untuk menikahi itu bukan uangnya ya? Iya, orangnya juga Pak harus Pak. Orangnya. Sebenarnya orang yang berharta dan beruang. Justru karena di situ dia akan bisa. Oke. Ibu menikahi beruang atau orang? Yang punya uang, punya Yang uang, punya punya uang. uang, punya uang, bukan beruang Pak, punya uang. Sekarang yuk kita bersama-sama nih. Iya. Bertiga, berempat, berlima sama Mas Bram. Iya. Uang dan harta, kesetiaan dan pemenuhan janji, waktu dan perhatian. Mana yang menjadi sebab bagi yang lain? Ayo. Apakah uang dan harta yang menjadikan pasangan kita setia dan memenuhi janji? Bukan. Bukan Pak. Bukan. Kalau saya, Ya. mata duitan. Istilah cewek matre itu salah. Yang betul itu bunda matre. Mungkin nah. Kemudian, apakah waktu dan perhatian menjadikan setia dan uang? Tidak. Setia pada janjinya untuk menyejahterakan ibu. Waktu dia bilang, aku ambil nikahmu Diana. Dalam kemudahan dan dalam kesulitan. Kita setia toh dalam derita, dalam kegembiraan. Kesetiaan dan memenuhi janji. Memenuhi janji. Janjinya apa Ibu?
Harus punya uang, Pak. Ini uang terus. Janjinya apa janjinya? Janjinya setia. Setia. Terus menyediakan waktu dan Dan perhatian. Dan mencari uang. Membangun harta. Dan di dalam harta itu ada anak-anak yang sehat, yang akhlaknya baik ya. Amin. Good. Kalau begitu yang mana yang menjadi sebab? Menjadi sebab. B. B. Setia pada janji. Saya tahu ibu tetap ke sini. Iya toh, iya ibu praktis sekali. Betul, nah ibu ini yang paling dijauhi laki-laki. So, pantas kalau kemudian publik di seluruh dunia, 3.138 orang ini, memilih ini ibu. Berarti orang Indonesia atau orang yang berbahasa Indonesia yang membuka MTGW Pol, memilih kesetiaan dan pemenuhan janji sebagai soko guru hubungan keluarga. Ya, so kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa kalau memang untuk mendapatkan seorang wanita butuh namanya kesetiaan, Pak. Gitu loh, Po. Gitu aja, Po. Dan penuhi janji. Janji juga. Untuk waktunya, Untuk untuk perhatian. perhatian, untuk kesejahteraan. Betul sekali, Pak. Kesimpulan. Kesimpulannya kesetiaan dan pemenuh janji. Kalau sudah setia dan memenuhi janjinya, uang itu bisa untuk segalanya. Super sekali. Hati-hati, oke? Kesimpulan. Kesimpulan saya, memang di dalam rumah tangga, dalam kehidupan, memang harus ada kesetiaan dan janji. Tapi tidak juga boleh ditinggalkan uang dan harta, Pak. Saya tetap uang dan harta. Tidak akan tetap, karena tetap itu. Ya, baik. Bagaimana tidak, Pak? Terima kasih, Pak Yusuf. Super sekali, super sekali. Terima kasih. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali. Ya. Kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana, masih ada waktu kita terus bersama dalam program ini tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Bertengkar berdua. Itu topik kita di MTGW kali ini. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario, bicara mengenai rasa syukur, Pak Mario. Cinta dihubungkan dengan rasa syukur, seperti apa? Yuk kita lihat memes ya Mas Ilbram. Anda tidak dapat mencintai tanpa mensyukuri yang Anda cintai. Lihat ya, orang yang tidak mensyukuri istrinya, tidak mencintai istrinya. Syaratnya di situ. Wanita tidak mensyukuri suaminya, tidak mencintai. Sederhana sekarang. Nah sekarang di rumah, dimanapun atau di studio, yang suami istri, saling pegang tangan coba. Ini suami istri. Ya pegang. Suaminya. Oke, pegang. Nah udah. Oke. Pegang, good, pegang. Lalu katakan begini, yang laki-laki mengatakan begini, Tuhan terima kasih telah engkau berikan kepadaku istri yang baik. Lalu yang wanita juga begitu, Tuhan terima kasih telah engkau berikan kepadaku suami yang baik. Coba. Dalam hati, coba. Tuhan terima kasih telah engkau berikan kepadaku pasangan yang baik. Coba lihat. Langsung rasanya, kok baru pertama kali ya? Gitu. Jarang sekali suami istri mensyukuri satu sama lain. Yang ada adalah mengkritik, memprotes, toh, mencela kekurangan. Harusnya kamu, harusnya tahu dulu gitu aku kawin sama dia. Tahu dulu, kan? Gitu. So, kalau gitu mulai dari sekarang syukuri satu sama lain. Dengar ini ya. Bertengkar berdua itu tetap lebih baik daripada rukun sendirian. Malam minggu lagi, doanya hujan, minta hujan. So, kalau gitu mulai dari ini saya kenalkan satu istilah. Sudah lama ada dalam bahasa Indonesia tapi jarang digunakan. Mulai dari malam ini ganti istilah jomblo dengan lajang. Lajang masih netral. Belum ada penghinaan dan perendahan. Bahkan ada banyak orang cari rejeki dengan bercanda mencela jomblo. Yuk kita gunakan istilah lajang, itu lebih gagah.
Karena lajang itu smart. Untuk apa Anda memaksa diri pacaran, diintimidasi oleh orang pacaran yang pacarnya kualitas rendah? Aku lajang karena menyiapkan diriku bagi pasangan yang indah. Lebih baik bertengkar berdua daripada Lebih baik bertengkar berdua daripada rukun sendirian. karena nggak enak. Oke. Kalau membahas mengenai topik kita malam hari ini, cinta saja tidak cukup. Dari wajah-wajah sahabat super yang hadir di studio, banyak sekali penderitaan yang mereka isyaratkan dari wajah-wajah mereka. Untuk itu saya akan mencoba untuk mengizinkan beberapa di antara mereka yang ingin curhat langsung mengenai permasalahan cintanya ke Pak Mario. Yang ingin naik ke atas panggung, silakan curhat langsung. Iya, Silakan, angkat Pak. tangan dulu baru maju Pak. Iya, Silakan. sepertinya bernafsu sekali Bapak. Ya, Mbak di sana. Nama Bapak? Gali. Pak Gali, silakan Pak Gali. Silakan. Ibu Ibu Reni. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Ya, Ibu silakan. Yes, Ibu. Mbak Reni. Terima kasih. Nama Ibu? Elisa. Silakan Ibu. Ya. Halo Mbak Elisa, silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk yang sudah berani curhat. Oke, ya. Nah, sudah ada 3 orang kali ini yang akan curhat kepada Pak Mario dan juga Anda bisa melihat secara langsung kira-kira seperti apa curhatannya. Dari wajahnya Anda sudah bisa membayangkan kira-kira akan seperti apa penderitaan yang akan dikeluarkan. Baik, dan jangan kemana-mana, kita break. Setelah ini Anda bisa mendengar curhat mereka, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Jadi di sini sampai detik ini saya punya mitos cintaku berakhir di awal pertemuan. Mario Teguh Golden Ways, 3 orang sudah siap untuk curhat mengenai permasalahan cinta mereka yang sepertinya jelimet sekali. Sehingga perlu dan berani untuk naik ke atas panggung dan bercerita ke Pak Mario, disaksikan oleh Anda jutaan penonton MTGW. Mbak Reni, Mas Gali, dan Mbak Elisa. Ya, Ibu silakan Elisa. Pak Mario. Yes, Pak Gali yang baik hatinya. Apa yang ingin Anda bagi dengan kita? Berbagi? Makasih Pak Mario. Jadi di sini sampai detik ini saya punya mitos cintaku berakhir di awal pertemuan. Itu sesuatu yang harus dibanggakan atau gimana, Pak? Harus segera dihilangkan mitosnya Pak, akhiri. Betul, tidak untuk dibanggakan. Baik Pak Mario. Ya. Nah, kenapa, Pak? Jadi setiap saya menjalin hubungan percintaan dengan lawan jenis, Ya iyalah. saya biasanya menggunakan media sosial media, telepon, SMS. Kita pendekatan lewat media tersebut. Pas mau ketemuan biasanya udah sayang-sayangan, cinta-cintaan seperti itu. Sudah dinyatakan Sudah saya tembak pun juga mau Pak. I love you. I love you gitu juga ya. Dia juga bilang Di dunia maya sih mau Pak. ya nanti dulu pelan-pelan Pak. Dia sudah bilang I love you kepada Anda. Sudah Pak. Nah, Facebook atau Twitter? Facebook Pak. Facebook. Anda pakai fotonya siapa? Maaf ya Pak, maaf. Foto saya Pak, foto foto. saya. Oke, Ya, oke. foto saya. Pakai 360 itu enggak? Pakai foto saya Pak. Asli? Asli Pak. Oh ya wes. Terus sebelum ketemuan pun saya sudah mengatakan dengan jujur saya tuh orangnya nggak terlalu ganteng gitu kan. Terus postur saya juga nggak terlalu tinggi dan gemuk gitu kan. Tapi kebanyakan bilang seperti ini, yang penting baik hati seperti itu. Wanita memang begitu. Terus Anda percaya? Saya sih optimis Pak. Oh, optimis. Tapi pas ketemu kita biasalah nonton, makan, habis itu berakhir dengan pertemuan. Jadi putusnya itu setelah menonton atau setelah makan? Setelah ketemu, jadi waktu nonton, waktu makan itu sudah seperti biasa. Cuman habis itu lost kontak dan nggak tahu kemana. Semoga nonton Pak. Oh dia nonton sekarang? Semoga nonton yang pernah menyakiti hati-hati saya.
waktu Anda makan dengan dia, Anda itu makannya banyak. Dikit, Pak. Dikit. Sedikit. Sedikit-sedikit makan. Ya, dikit-dikit makan. Pak, apakah mungkin bahwa dia merasa Anda lebih memperhatikan makanan daripada dia? Kayaknya enggak sih, Pak. Jadi efeknya itu setelah kita ketemu dan itu lost contact, nggak bisa dihubungi. Kira-kira apa yang membuat mereka tidak meneruskan itu? Kayaknya mereka memandang secara fisikly kali, Pak. Ada apa dengan fisik? Ya mungkin di foto atau suara saya mungkin meyakinkan seperti itu dan mungkin berimajinasi saya tuh orangnya perfect, tinggi terus apa gitu perawakannya Pernah seperti itu. ditampilkan foto seluruh badan? Setengah badan, Pak. Kenapa Anda tidak berikan foto seluruh badan? Belum ada, Pak. Nanti saya foto seluruh badan. Apakah ada resiko kalau dia lihat foto seluruh badan dia nggak mau? Saya belum kepikiran seperti itu, Pak. Jadi foto-foto yang ada itu setengah badan semuanya, Pak. Ingat ya, Ya, Pak. wanita akan memaafkan kekurangan apapun kalau Anda memiliki kelebihan dibandingkan laki-laki lain. Baik, Pak. Nah, kira-kira apa kelebihan yang bisa Anda bangun? Lucu. Jadi Anda harus cari wanita yang kurang hiburan ya. Nah, selain lucu apa? Mungkin di karir, Pak. Jadi kalau bagus. karir saya sih tidak seburuk kisah cinta saya. Super sekali. Pak, gagal cinta itu biasa. Yang menjadikan Anda luar biasa adalah perasaan kecewa itu Anda gunakan untuk menjadi pribadi yang lebih hebat. Nah, apa yang Anda lakukan dalam perasaan itu? Saya akan membuktikan ke setiap yang pernah menyakiti saya akan sukses semudah mungkin dan kaya secepat mungkin. Amin. Amin. Apakah mereka itu cukup penting sehingga Anda mau membuktikan untuk mereka? Penting, Pak. Karena Nanti dulu, Pak. Itu yang menjadikan Anda tidak menghargai wanita yang lain. Karena hidup Anda berfokus pada yang menolak-menolak itu. Bukan kepada wanita-wanita baik yang butuh hiburan. Yang butuh laki-laki yang baik hatinya. Tapi Anda berfokus membuat orang-orang itu menyesal. Sehingga hidup Anda adalah hidup dalam pembalasan dendam. ya, Pak. Lihat tuh. Jadi kalau gitu, setelah program ini, Anda berfokus untuk sukses karena apa? Sukses karena ingin menemukan wanita yang lebih pantas buat saya. Yang bisa membangun saya tuh lebih baik secara karir, finansial maupun secara agama. Super sekali. Oh, indah sekali. Good. Nanti kita kembali lagi ya. Sekarang Ya, Pak. Ibu Reni dulu. Salam super Pak. Salam super Ibu Reni. Buat saya di sini itu saya udah menjalani hubungan bertahun-tahun gitu. Dari Berapa tahun? 3 tahun lebih gitu. Oke. Nah, di situ kita juga buat hubungan komunikasinya bagus, pihak dari orang tua juga udah baik dan juga udah saling ngerti gitu. Nah, di situ kita yang namanya mulai untuk jarak jauh gitu. Di situ setiap kita yang namanya dekat gitu atau mungkin ada waktunya komunikasi gitu. Di situ ada yang namanya dari pihak yang cowok, ada yang namanya yang ketiga gitu. Oh, dia punya wanita lain. Iya gitu. Nah di situ kita untuk bisa komunikasi lebih baik gitu. Komunikasi lebih baik atau mungkin kita berusaha untuk yang namanya menjalani hubungan itu saling mengerti atau mungkin saling jujur. Namun dari laki-lakinya itu selalu berusaha untuk menutupi padahal di situ kita melihat bahwa benar-benar ada gitu. Kalau yang namanya orang ketiga itu. Gitu. Terus Anda bersedia diduakan?
Buat saya sendiri itu saya udah berusaha untuk melepaskan, namun dia selalu untuk mendekatkan gitu. Oh, super. Jadi dia tidak mau melepaskan Anda. Iya. Jadi masalahnya dia tidak mau diduakan, tapi tidak boleh lepas, gitu ya. Dan itu masalah bagi Anda. Buat saya sendiri sih, kalau misalnya benar gitu kan, kalau yang Benar apanya? dia itu ada yang lain Ada gitu. nggak? Atau Anda tidak tahu, tetapi Anda menggunakan kata si, ya si, ada si, gitu. Nah, apakah Anda sebetulnya ini sekarang sedang dalam demam LDR? Demam LDR itu curiga. Oke, cinta yang dekat saja bisa licin, apalagi yang jauh. Tuh, kedua cinta itu kangen. Kalau tidak kangen tidak cinta. Nah, kalau kangen kenapa nggak menghubungi? Ya, Pak. Dia menghubungi? Menghubungi. Menghubungi, rutin nggak? Rutin, Pak. Berapa rutinnya? Kalau pada saat dia ke darat, karena dia kan profesinya yang berbeda gitu. Dia waktu ke darat, dia di air atau di udara? Dia posisinya karena profesi ya Pak ya. Jadi Apa profesi? Profesinya bagian pelayaran gitu. Oh, di laut. Iya. Ya. Jadi laut. Di situ kita saya nih sebagai cewek juga pasti ada yang namanya kenapa nggak ada lost contact Itu gitu. dia. Makanya kalau kita punya pacar, menghubunginya hanya seminggu sekali, cari yang kabarnya harian. Loper. Enak. So, kita tahan dulu. Ini kena demam LDR, curiga. Itu? Tapi ada yang bertahan. Enggak kok, Pak. Dia sebetulnya cinta, cuman nggak menghubungi karena sibuk. Betul, sibuk dengan yang di sana. Mbak Elisa kita tahan dulu sebentar, Yes. Mario. Oke, Silakan. Mbak Elisa curhatnya seperti apa? Ya, jangan kemana-mana karena kita belum mendengar curhat dari Mbak Elisa. Lalu bagaimana juga komentar dari Mas Galih tadi? Apakah ada kelanjutan setelah dinasihati oleh Pak Mario? Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Katakan, kalau kamu tidak lamar aku, Rabiul Awal ini. Aku lepas diriku di pasar bebas. Mas Galih, pacarnya selalu berakhir pada pertemuan. Ya, sudah pacaran melalui Facebook, melalui Twitter, SMS, telepon-teleponan, katanya suaranya bagus, selalu percaya. Setelah bertemu, putus. Mbak Reni, LDR, pacarnya di bidang pelayaran, selalu curiga kalau di situ punya orang lain, wanita berikutnya, wanita kedua. Lalu Mbak Elisa ceritanya bagaimana? Silahkan. Salam super buat Pak Marito. Salam super, Ibu. Kalau di sini kisah saya pernah menjalani suatu hubungan itu hampir 5 tahun. Kemudian dari awal emang dari pihak keluarga saya emang tidak setuju karena dulu mantan saya finansialnya belum mencukupi. Lambat tahun mencoba untuk berjalan berdua dan akhirnya karena dari pihak keluarga saya juga tidak setuju dan ternyata dapat informasi kalau pacar saya itu punya idaman yang lain. Terus Anda yang memutuskan atau karena disemangati oleh keluarga untuk putus? Kalau dari keluarga emang mensupport biar putus aja. Dari awal, dari awal. Kemudian Anda memutuskan putus untuk apa? Karena apa? Karena emang dari keluarga nggak mensupport, dari pacar ternyata emang Tidak setia. tidak setia, ya udah lebih baik. Meninggalkan orang tidak setia itu bukan selingkuh, tetapi penyelamatan diri. Banyak wanita takut meninggalkan laki-lakinya yang tidak setia karena takut disebut selingkuh. Bukan, itu hak. Itu penyelamatan diri. Itu namanya golden goodbye.
Betul, ini golden ways, jadi itu golden goodbye. Nah, apakah pengalaman itu menjadi masalah bagi Anda? Kalau dari pribadi sendiri sih, itu emang pengalaman biar nanti ke depannya udah tahu bagaimana harus lebih baik lagi kalau misalnya dapat pasangan yang baru. Super sekali. Kalau boleh saya tahu, ini meskipun katanya tidak santun, tetapi kalau boleh saya tahu, Ibu Elisa sekarang usianya berapa? 23. Oh, super sekali. Sekarang 23. Coba sekarang ditampilkan di sana ya, 23. Nah, Anda berpengalaman pacaran 5 tahun untuk putus, walaupun masalah itu sudah ada. Nah, mau berapa kali lagi Anda salah selama 5 tahun? Ini 5, 10, 15, 20, Anda umur 43. Waktu mulai insaf dan menemukan laki-laki yang lucu itu. Banyak orang menyia-nyiakan masa mudanya dalam hubungan yang salah, dengan orang yang salah, dengan cara yang salah. 5 tahun berenang. Anda belajar berenang berapa lama sebelum Anda ahli berenang? Berapa lama? Tiap hari Anda berenang gitu, berapa lama ahli? 2 bulan. Sambil tidur pun sudah bisa berenang, oke? Ini 5 tahun tidak ahli. Itu loh, Pak. 5 tahun tuh loh, masa nggak kelihatan sih kalau dia punya bakat selingkuh, punya bakat bohong, oke? Nih lihat memesnya. Semakin Anda mencintai, semakin Anda bertanggung jawab. Kalau Anda mencintainya, Anda bertanggung jawab bagi makannya, bagi tidurnya. Oke, berarti orang yang mencintai rajin. Dia nggak mungkin rajin. Karena orang rajin itu pantas bagi wanita yang hebat. Jangan menjadikan kekasih atau menikahi laki-laki malas. Itu tanda paling jelas bahwa dia tidak mampu mencintai. Pemalas tidak mampu mencintai karena bahkan dirinya sendiri pun dibiarkan memiskin. See? Berapa banyak anak muda yang jauh dari nasihat baik sehingga menua 5 tahun dengan laki-laki yang tidak lucu. Ini lucu. Gitu? So, kesimpulannya untuk periode berikutnya. Anda pilih laki-laki yang seperti apa? Lucu? Enggak. Apa? Pilih laki-laki yang seperti apa? Setia. Setia. Yang pasti nggak menutup kemungkinan kalau wanita harus cari laki-laki yang mapan. Super sekali. Lihat ya, wanita. Jangan melihat hasilnya. Mapan itu hasilnya. Banyak wanita salah itu sebabnya tertipu oleh buaya-buaya yang sudah mapan. Kenali sifat-sifat yang akan memapankan. Jujur, itu akan memapankan. Rajin, ngantuk pun belajar. Karena banyak anak muda waktu belajar ngantuk, waktu nonton Piala Dunia gitu, wah, benar sekali. Tapi begitu buka buku langsung ada tanda-tanda kematian. Iya, so, berarti kalau gitu pilih laki-laki yang memiliki bakat untuk mapan. Dah, saya simpulkan di sini. Di sini sudah selesai bahwa dia harus tegas. Ini loh contohnya yang akan mengalami nanti. Mau putus dilarang, nggak putus. Dia bilang jangan putus, gitu kan? Kenapa? Aku belum jadi sama dia. Iya. Nanti kalau aku nggak jadi, aku sama siapa?
Ayo, lalu Anda mau dijadikan ban serep? Tidak. Tidak, Pak. Good. Jadi kalau gitu apa sikapnya? Ya, memilih keputusan untuk lebih baik meninggalkan orang yang nggak setia, karena itu keputusan yang terbaik buat kita yang Super. Nah, sekarang supaya adil, karena Anda LDR, jangan terlalu cepat memutuskan dia tidak setia. Karena bisa saja karena Anda demam LDR. Gitu? So, ajak dia duduk. Sini, duduk. Gitu kan? Nah, sekarang maumu apa? Gitu. Tapi harus tegas. Gitu, katakan, kalau kamu tidak lamar aku, Rabiul Awal ini, aku lepas diriku di pasar bebas. Oke, coba. Kesimpulannya apa? Jadi apa yang Anda akan lakukan? kesimpulannya ya tentu saya lebih baik lagi gitu. Jadi kalau Siapa yang lebih baik lagi? untuk mencari mungkin pacar yang lebih baik lagi, karena di situ kan udah kenyataan kalau dia ada yang lain gitu. Good, sudah mencari pacar yang lebih baik. Anda? Kalau saya mulai besok mungkin lebih gagah lagi. Menatap matahari lebih cerah. Terus mencari jangan jauh-jauh lah. Kalau ada yang deket ngapain cari yang jauh. Kalau Anda? Yang in dekat. Ya. Silakan. Kalau Anda bagaimana? Kalau buat saya, mulai besok lebih menseleksi lagi laki-laki yang baik, yang setia, yang mau belajar lebih mapan lagi. Super sekali. Lihat ya, kita berikan tepuk tangan dulu mereka. Mencari. Pak Gali. Saya dan Anda dipisahkan jarak 2,5 meter. Oke. Saya berapa jauhnya dari Anda? Setengah meter. 2,5 meter. 2,5 meter. 2,5 meter. Good. Berapa jauhnya saya dari Anda? 3 meter. Good. Ini? Sama. 1? 2,5. 2,5 tetap sama kira-kira. Oke? Good. Ini loh yang menjadikan kehidupan itu masalah. Karena kita mengukur jarak dari diri kita. Saya mengerti orang dengan lebih mudah karena Pak Galih ini, gitu, saya ini 2,5 meter dari Pak Galih. Saya melihat diri saya dari orang lain. Saya 3 meter dari Ibu Reni. Jadi waktu saya katakan saya 3 meter dari Ibu Reni, saya itu melihat diri saya. Kalau Ibu Reni hanya melihat dirinya. Mulai dari sekarang, kok mencari itu dari sudut pandang siapa? Diri sendiri, makanya nggak lihat dirinya perlu diperbaiki. Saya mencari yang. Nah yang dicari mau nggak? Itu loh. Jadi mulai dari sekarang, saya memang akan berusaha mencari. Tapi lebih penting saya diketemukan. So, jadi wanita yang anggun, yang cantik, jalan, nggak sampai-sampai. Lu kan ada tuh kursus keanggunan yang ngajari jalan nggak sampai-sampai. Itu kan nggak sampai-sampai. Kapan? Iya. Napasnya sesak. Kalau setiap kali bicara harus digigit lidahnya. Belajar begitu. Anda jangan, oke? Nah, bangun karir yang hebat, gitu. Ambil janjinya Tuhan, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi bukan cari wanita baik, tapi jadi laki-laki baik. Itu loh, janjinya. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Jadi jangan berfokus pada cari laki-laki yang baik. Jadi Menjadi wanita yang baik. tuh, Anda? Good, dengar nasihat dia, nggak usah cari jauh-jauh.
Itu tadi pemberitahuan. Jangan jauh-jauh, dekat lagi di panggung yang sama. Oke, good. So, kita berikan tepuk tangan. Ya, baik, terima kasih. Untuk silakan untuk kembali. Anda jangan kemana-mana, tidak salah kalau Anda terus bersama kami di Metro TV, hanya di Mario Teguh Golden Ways. Istrinya tanya, apakah aku satu-satunya bagimu? Oh, tidak usah khawatir. Gitu. Bidadari di surga aku tolak. Kaulah bidadariku. Cinta saja tidak cukup, itu topik pembahasan di MTGW malam hari ini. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah bicara mengenai kesetiaan. Karena cinta sering kali dihubung-hubungkan dengan kesetiaan. Nah, mengapa seperti itu Pak Mario? Kita lihat memesnya ya. Siapapun bisa menyatakan cinta, tapi tidak setiap orang mampu untuk setia. Kita ini pada dasarnya pembosan. Oke, ingat. Apapun menjadi biasa bagi kita. Kekayaan menjadi biasa. Nama besar menjadi biasa. Oke, istri cantik menjadi biasa. Suami tampan menjadi biasa. Itu sebabnya kita menjadi orang yang melihat halaman orang lain, rumput orang lain lebih hijau. Karena dasarnya kita adalah pembosan. Kemampuan untuk setia itu hanya pada jiwa-jiwa yang elegan, yang anggun. Yang tahu yang baik baginya. Dia tahu itu tidak berkelas baginya untuk tidak setia. Perhatikan banyak orang menunggu tidak setia setelah kaya. Jadi waktu masih miskin setia sekali. Gitu? Istrinya tanya, apakah aku satu-satunya bagimu? Oh, tidak usah khawatir. Gitu. Bidadari di surga aku tolak. Kaulah bidadariku. Begitu kaya, uangnya digunakan untuk membiayai mesum dan maksiat. Lalu menggunakan segala dalil untuk menghalalkan pembiayaan nafsunya. Itu sebabnya tokoh siapapun di Indonesia yang menikah lagi dihukum oleh publik wanita. Dan di Indonesia wanita itu sangat kuat. Karena bahkan presiden pun ibunya itu wanita. Lo nggak tahu ya? Iya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk cobalah untuk setia. Karena orang yang tidak setia kepada pernikahannya, kebaikan tidak setia. Mungkin uang setia banyak, tapi kebaikan tidak. Untuk apa menua di penjara? Untuk apa menua dalam catatan sebagai orang buruk? Kan ada toh. Sejarah keluarga kita nanti ada toh. Ini di penjara. Nanti ada fotonya. Dada-dada pakai jaket tahanan. Ya memang mereka tidak malu, tetapi siapa bilang mereka tidak tersiksa di dalam kesendirian mereka. Itu. Terima kasih Pak Mario. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari sahabat super yang sudah hadir di studio. Silakan angkat tangan Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan, Bapak. Perkenalkan, nama saya Karniman Wijaya dari Cirebon. Dari Cirebon, bukan main. Silakan Pak Karniman. Saya mau nanya, bagaimana cara mengatasi watak yang keras agar orang tersebut itu bisa lunak selunak hati saya dan biar suatu saat nanti saya bisa menanggapi yang watak yang keras itu. Dia keras wataknya. Keras. Anda lembut hatinya. Ya. Dia wanita. Iya. Iki ya opo iki? Nah. Jadi wanita itu keras wataknya. Wataknya keras. Sedangkan Anda lembut. Oke. Sekarang Anda sudah mulai tersiksa. Betul? Betul. Mau tersiksa berapa lama? Secepatnya jangan sampai. Jangan sampai. Betul. Nah, Tuhan memberi tanda dalam penderitaan. Ada berita dalam derita. Untuk meneruskan dengan lebih cerdas atau tegas, say goodbye. Orang yang tegas mengatakan goodbye berhak bagi hello yang lebih baik. Sama orang yang harusnya dibilangin goodbye masih bertahan. Wanita lain yang mau bilang hello itu loh Pak. Wanita yang juga hatinya lembut selembut hati Anda.
ada wanita dari Pekalongan yang hatinya lembut lalu bilang, "Hai boy dari Cirebon," gitu. Coba. Kadang-kadang kita menggunakan tenaga muda kita untuk mengurusi orang yang tidak ada gunanya bagi masa depan. Nah, saya tidak mengatakan bahwa dia bermasalah atau tidak, karena mungkin Anda yang terlalu lemah. Bisa saja dia wanita yang baik-baik, Pak. Dan tidak mengerti Anda itu naksir dia. Dia tahu bahwa Anda naksir. Tahu, sampai saya datang ke orang tuanya untuk melamar. Oh, sudah melamar? Belum, mau. Saya udah datang ke rumahnya. Sudah datang ke rumahnya untuk siap-siap mau melamar. Mau melamar, tapi watak cewek tersebut tetap nggak mau. Kita doakan semuanya menjadi sesuatu yang baik. Karena kalau memang harus teruskan dengan baik atau tegas mengatakan goodbye. Supaya hello yang lebih baik segera datang. Ya, amin. Karena seringkali goodbye itu memberikan hello yang lebih baik. Orang yang tegas mengatakan goodbye berhak bagi hello yang lebih baik. Super sekali Pak Mario. Penanya berikutnya dari Anda. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Salam super, Bapak. Ya, saya Dadi Kurniawan dari Kota Bogor. Dari Bogor, kita berikan tepuk tangan dulu. Sesuai tema kita pada malam hari ini, cinta saja tidak cukup Pak Mario ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya sudah berkeluarga dan kita juga sudah mempunyai seorang buah hati. Yang ingin saya tanyakan adalah seberapa urgensinya kah atau seberapa pentingnya sih seorang istri harus keluar bekerja untuk membantu kehidupan keluarga dan meninggalkan buah hati kami gitu, Pak Mario. Dan kalau berkenan, saya ingin bertanya sama Pak Mario, ketika Pak Mario mulai merintis karir, apakah Ibu Lina juga Pak Mario perkenankan untuk bekerja meninggalkan buah hati Pak Mario? Ya. Oke, super, terima kasih. Terima kasih, Pak. Satu, Bapak, saya tipe laki-laki yang rawe-rawe rantas, malang-malang butung. Saya tidak suka dihalangi, gitu. Sehingga yang saya tuliskan untuk Anda tadi di sini adalah ini, Pak. Suami, putuskan. Putuskan, Anda yang putuskan. Boleh atau tidak, baik atau tidak. Anda bilang jangan kerja, biar aku yang bekerja menghebatkan keluarga. Urusi anakmu, anakmu itu lebih mahal daripada kuda yang paling mahal. Ayo, kuda harganya 20 miliar, kuda. Anda tidurkan di tempat yang kotor? Tidak, dirawat, tidurnya dijaga. Iya, dibiarkan merokok nggak kudanya? Kuda 20 miliar disuruh merokok. Rusak kesehatan kudanya. Yang punya merokok. Oke. Anak kita lebih mahal dari kuda 20 miliar. Pelihara, itu tugasnya ibu. Tidak ada orang lebih baik memelihara anak daripada ibunya. Biarkan suami mengambil izin. Tuhan, rezeki yang kalau istriku dapat, itu lewatkan ke aku ya. Supaya istriku bebas membesarkan anak. Sehingga aku mewakili rezeki bukan hanya nanti untuk istri, untuk anak. Untuk para pembantu rumah tangga, untuk orang-orang di kampung yang dibiayai oleh gaji pembantu kita. Itu kan lewat kita juga. Nah, apakah Anda segagah itu sebagai suami? Cinta tidak cukup, you harus gagah. Tahu nggak, itu persis perilaku saya waktu muda dulu. Waktu pertama kali membangun keluarga dan kesulitan ekonomi. Saya itu datang bicara kepada Tuhan. Tuhan, sini yuk kita bicara. Ya namanya anak muda, gitu kan? Aku disuruh membiayai keluarga. Nah, uangnya kan dari Tuhan. Nah, sekarang kenapa dipersulit? Ini maunya Tuhan sebetulnya apa? Coba waktu masih Mario muda begitu. Ya toh, ya Tuhan penuh kasih, senyum-senyum di atas. Saya bilang ini anak ini belagu. Gitu.
Ayo. Nah, apakah Anda setegas itu? Sama, kuliah, kalah tinggi, kalah pinter sama dia. Nggak ada masalah. Orang cerdas malas dikalahkan oleh orang biasa seperti aku yang rajin. Rawi-rawi rantas, malang-malang putung, yang lebih gagah. Keajaiban itu berpihak kepada yang berani. Baik, keajaiban berpihak pada yang berani. Pastikan Anda tidak kemana-mana, kita break dulu sebentar dan kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Kalau Anda sudah mencintai, jangan curiga. Supaya cepat salah. Baik, kita masuk pada segmen terakhir di MTGW malam hari ini. Saya ingin bertanya kepada Pak Mario satu pertanyaan terakhir dihubungkan dengan topik kita di kesempatan kali ini, yaitu cinta dihubungkan dengan kepercayaan dan juga kesetiaan, Pak Mario. Seperti apa? Super sekali, Mas Hilbram. Terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tadi kita lihat ada Bunda Matre tadi. Ya. Dan itu bunda yang sangat praktis, gitu. Mengerti sekali penjelasan filosofis yang lain, pada akhirnya tetap uang. Oke, nah. Kita tertawa gitu karena memang kita kadang-kadang menggampangkan pembiayaan hidup, tapi hidup perlu biaya. Orang Jawa mengatakan jer basuki mawa beo. Kebaikan itu butuh biaya. Bahkan terakhir kali naik haji saya cek bayar ya kita. Iya ya, bayarnya itu dia. Jadi tidak boleh orang beriman itu miskin, lalu berharap sumbangan dari orang tidak beriman, lalu marah kalau tidak diberi. Malu dong. Orang dekat sama Tuhan yang Ar-Razak, yang Maha Kaya itu masa miskin. So yuk bangun kemampuan untuk membiayai kehidupan yang baik. Nah ini kita lihat memesnya. Cinta tanpa kepercayaan akan gersang. Dan tanpa kesetiaan akan mati. Tanda pertama dari ketidaksetiaan adalah pengabaian. Kalau Anda diabaikan itu tanda pertama dari ketidaksetiaan. Karena cinta tidak dimatikan dengan kebencian, tapi dengan penelantaran. Nah, tanpa kepercayaan, Anda akan gersang hidupnya. Coba lihat, ada yang bertanya gini, Pak Mario kok bisa menyerahkan semua harta kepada Ibu Lina? Kok percaya Pak Mario? Jawaban saya tidak akan menikahi wanita yang tidak saya percayai. Itu awalnya. Jadi kalau ada laki-laki tidak bisa mempercayai istrinya, periksa dulu keputusannya mengapa dia menikahi wanita yang tidak dipercayainya itu. Karena hukumnya sederhana bagi anak muda. Kalau curiga jangan cinta, kalau cinta jangan curiga. Betul? Sederhana sekali. Kalau Anda sudah curiga, hati-hati. Kalau Anda sudah mencintai, jangan curiga. Supaya cepat salah. Orang itu bukan cepat benarnya dalam kehidupan. Karena kita semua sedang belajar, cepat salah itu lebih penting daripada cepat benar. Karena masih muda, jangan terlalu stres soal tepat. Beranilah salah. Karena cepat salah mempercayai kekasih, cepat tahu laki-laki yang lebih baik. Itu toh? Untuk apa gagah tinggi besar, pundaknya lebar 40 meter, bulu dada 800. Ambil yang kecil lucu. Cinta saja tidak cukup. Jangan terlalu sibuk merasakan cinta sampai lupa mencintai. Banyak tuh orang yang, wah puisinya banyak gitu kan. Love, love, love. Di mana perpennya love gitu kan. Bannya dikasih stiker love, 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 love. Tapi yang dicintainya tidak dicintai. Karena dia sibuk merasakan cinta. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk perhatikan. Jadikan dia fokus dari perhatian Anda. Jadikan dia gembira karena Anda. Lalu lihat apakah Anda akan menjadi besar karenanya. Itu. Terima kasih Pak Mario jawabannya. Kita bisa masuk pada kesimpulan sekarang Pak. Kesimpulannya sebetulnya ada mulai dari detik pertama program ini sampai sekarang. Bahwa kita tidak boleh berfokus pada sesuatu sampai kita kehilangan sesuatu yang menjadi fokus kita. Oke? Anak kecil umur 2 tahun. Kalau dikasih anak ayam, apa yang dilakukan? Anak ayam kecil baru lahir? Bukan dipegang, diremet.
Kenapa anak kecil umur 2 tahun kalau pegang anak ayam diremet? Takut lepas. Berapa banyak di antara Anda tersiksa karena kekasih Anda atau istri Anda demikian takut Anda lepas? Yang namanya posesif itu. Posesif itu oke. Yang tidak boleh itu terlalu posesif. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, cinta ternyata tidak cukup hanya dengan cinta saja. Seperti kita tarik ya, iman saja tidak cukup. You harus juga berilmu, you harus juga sehat, you harus juga gagah, juga harus ramah, harus populer, harus berdampak. Sama dengan cinta, mengatakan I love you semua orang bisa. Tapi membuktikan bahwa cintanya bernilai bagi orang itu, tidak semua orang bisa. So, yuk jadi bukti dari kata-kata kita. Kalau Anda mengatakan cinta kepada seseorang, buktikan. Karena bukti itu lebih ditunggu oleh wanita. Jangan kau katakan cinta, segera lamar aku. Gitu, kalau tidak kulepas diriku di pasar bebas. Gitu. Baik, terima kasih Pak Mario. 1,5 jam sudah kita bersama dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Tentunya dalam program ini di Mario Teguh Golden Ways. Setelah menyaksikan Mario Teguh Golden Ways, saya dapat memaknai hidup dengan lebih bermakna. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super. Setelah menyaksikan acara Golden Ways ini, saya merasakan bahwa banyak manfaat yang saya dapatkan dari menonton acara ini. Terutama saya sekarang sadar bahwa ternyata banyak bahwa firman Tuhan dapat disampaikan dengan cara menyenangkan dan juga mencerahkan. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya jadi terbuka pikirannya dan menambah wawasan. Salam super. Setelah menonton acara